Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfin dengan NIM 222 dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi. Akan menjelaskan tema dari realitas persepsi interpersonal, pengaruh faktor situasional dan personal dalam pembentukan pesan dan konsep diri. Materi yang pertama yaitu pengertian persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pemahaman individu terhadap orang lain melalui berbagai stimuli. Untuk memahami persepsi interpersonal, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan dua komponen tersebut, persepsi dan interpersonal. Persepsi merujuk pada pengalaman individu mengenai objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam konteks ini, persepsi dapat dianggap sebagai pandangan atau pemikiran yang memiliki seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Di sisi lain, kata interpersonal secara harfiah berarti antar pribadi, yang merujuk pada interaksi antara individu. Istilah ini mencakup berbagai bentuk komunikasi dan hubungan yang terjadi di antara orang-orang. Tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga mencakup komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Menggabungkan kedua istilah tersebut, persepsi interpersonal dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu memahami dan memberikan makna terhadap stimuli yang berasal dari orang lain. Proses ini melibatkan berbagai faktor, baik personal maupun situasional, yang mempengaruhi cara seseorang menilai dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor personal mencakup pengalaman, motivasi, dan kepribadian individu. Sedangkan faktor situasional berkaitan dengan konteks atau lingkungan di mana interaksi terjadi. Proses pembentukan persepsi interpersonal melibatkan beberapa tahapan. Stimulasi di mana indera individu menerima informasi dari lingkungan. Organisasi yaitu pengorganisasian informasi menjadi struktur yang lebih mudah dipahami. Interpretasi dan evaluasi di mana individu menilai dan memberikan makna pada informasi berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai pribadi. Memori yaitu penyimpanan informasi untuk digunakan di masa depan, serta pengingatan yaitu proses mengingat kembali informasi saat dibutuhkan. Jadi semua contoh di atas menunjuk bagaimana persepsi interpersonal terbentuk melalui berbagai interaksi dan pengalaman sehari-hari, memenuhi cara kita berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Terima kasih dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Tio Gus Prawira dengan NIM 04 dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang faktor personal dalam pembentukan diri yang terdiri dari pengalaman dan motivasi. Pengalaman menurut Kotler merujuk pada proses pembelajaran yang dapat membawa perubahan dalam perilaku seseorang. Pengalaman terbentuk melalui berbagai peristiwa yang dialami, di mana proses pembelajaran tersebut berkontribusi dalam membangun ketajaman persepsi seseorang. Dan yang kedua yakni motivasi. Rifai mendenifikasikan motivasi sebagai kumpulan sikap dan nilai yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau sasaran pribadinya. Dalam konteks pembentukan diri, motivasi bertindak sebagai kompas yang membantu individu mengenali
potensi, dan menghadapi tantangan hidup. Motivasi yang kuat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Sebagai contoh, seseorang yang termotivasi untuk mengejar pendidikan tinggi akan berusaha keras untuk belajar, mengelola waktu dengan baik, dan mencari solusi terhadap kendala yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya terkait dengan keinginan mencapai tujuan, tetapi juga mencakup proses internal yang membentuk karakter individu. Cukup sekian materi dari saya, dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Kevin Aska dengan NIM 2221030100029 dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor situasional dalam pembentukan konsep diri. Terdiri dari 3. Yang pertama itu ada interaksi sosial, yang kedua ada pengalaman hidup, dan yang ketiga dukungan sosial. Nah, untuk yang pertama ini interaksi sosial. Interaksi sosial menurut penelitian Mead 1934 menekankan pentingnya interaksi dengan orang lain dalam pembentukan konsep diri. Melalui interaksi sosial, individu ini dapat menerima umpan balik sosial, evaluasi, dan perbandingan yang membentuk persepsi mereka tentang mereka sendiri. Interaksi dan evaluasi positif dari orang lain mendorong konsep diri yang positif, dan sebaliknya, pengalaman negatif dan perlakuan yang tidak adil dapat merusak konsep diri mereka sendiri. Yang kedua itu pengalaman hidup. Nah, menurut penelitian Heard 1999 menunjukkan bahwa berbagai pengalaman hidup, termasuk pencapaian, kegagalan, dan peristiwa emosional dapat mempengaruhi konsep diri. Pengalaman yang berhasil dan positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat konsep diri. Sementara pengalaman negatif dapat menyebabkan keraguan diri dan mengubah persepsi diri. Dan yang terakhir itu ada dukungan sosial. Menurut Taylor dan Brown 1988, dukungan sosial dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, maupun pasangan dapat meningkatkan rasa harga diri dan kepuasan hidup. Dukungan sosial seperti ini yang positif dapat membantu individu untuk mengatasi tantangan, mengatasi kegagalan, dan memberikan umpan balik konstruktif yang memperkuat konsep diri mereka sendiri. Saya Muhammad Afan Maulana, NIM 22110301043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yakni peran media sosial dalam persepsi interpersonal. Yang pertama yakni menguatkan hubungan interpersonal, di mana media sosial ini memudahkan komunikasi antar individu, bahkan ketika mereka berada di lokasi yang berbeda, dengan fitur seperti pesan, instan, panggilan, video, dan kolom komentar. Pengalaman berkomunikasi menjadi hampir setara dengan pertemuan langsung. Yang kedua yakni meningkatkan kepercayaan antar individu, di mana interaksi ini di media sosial sering membuat orang merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan berbagi. Banyak individu merasa lebih mudah mengungkapkan pengalaman, pendapat, atau emosi mereka. Bahkan kepada orang yang baru dikenal, rasa percaya ini muncul karena mereka merasa aman dengan jarak emosional yang ada di platform digital. Yang ketiga yakni menguatkan sikap terbuka, di mana media sosial ini telah menjadi tempat di mana orang dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Banyak pengguna menganggapnya sebagai buku harian digital untuk mencurahkan isi hati, berbagai pandangan politik, atau mengungkapkan tentang isu tertentu. Yang keempat yakni meningkatkan rasa empati, di mana media sosial ini memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan luas, yang dapat memengaruhi emosi banyak orang. Misalnya, ketika sebuah video tentang ketidakadilan menjadi viral, orang-orang di seluruh dunia dapat tergerak untuk mendukung korban. Rasa empati ini seringkali mendorong tindakan nyata seperti petisi daring, penggalangan dana, atau kampanye kesadaran sosial.
Yang kelima yakni memberikan dukungan emosional, di mana media sosial ini telah menjadi platform yang memungkinkan individu untuk memberikan dukungan moral kepada orang lain. Bentuk dukungan ini dapat berupa komentar positif, pesan, penyemangat, atau sekedar menunjukkan kehadiran melalui tanda suka atau reaksi lainnya. Yang keenam yakni menyatukan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa, di mana media sosial ini memiliki keunikan karena dapat menggabungkan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa dalam satu platform. Ketika seseorang mengunggah konten di media sosial, mereka dapat berinteraksi langsung dengan orang komunikasi interpersonal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.